Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran matematika. Tapi mungkin pada kesempatan ini kita masuk ke semester yang kedua. Kita akan melanjutkan materi yang pernah kita pelajari di semester 1. Mungkin dengan 3 bab yang sudah kita pelajari. Di semester 2 ini mungkin akan lebih banyak bab yang akan kalian pelajari, sehingga persiapan di semester 2 ini harus lebih matang lagi. Kalian harus lebih rajin lagi, khususnya mempelajari tentang matematika. Pada kesempatan ini, materi yang akan dipelajari yaitu tentang program linier. Materi ini materi baru bagi kalian. Kenapa bisa saya bilang baru? Karena materi ini merupakan materi yang aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari itu lebih terasa, belum pernah kalian rasakan ketika SD ataupun SMP. Aplikasi dari program linear ini sebetulnya bisa kalian gunakan untuk menghitung laba maksimum dari suatu bisnis apapun itu, menghitung laba maksimum dari sebuah perusahaan. Jadi ini adalah aplikasi yang sifatnya itu sangat terasa di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau misalkan kita nih ada rencana untuk membuat sebuah bisnis, kemudian kita merencanakan ingin membuat sebuah barang, nah kiranya sebanyak apa barang tersebut yang harus kita jual. Kalau perusahaan biasanya ada yang namanya target. Nah, target itu sebetulnya bisa kita tentukan berapa banyaknya dengan menggunakan konsep program linear. Kalau kita sudah bisa merencanakan, kita buat target, misalkan dalam 1 bulan harus terjual sekian barang untuk mencapai laba maksimum. Jadi kita bisa menghitung terlebih dahulu target kita harus terjual berapa barangnya, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimum. Itu salah satu aplikasi dari materi yang akan kita pelajari mengenai program linier. Sehingga permasalahan-permasalahan dalam program linier itu cukup panjang. Langkah pertama yang harus kalian lakukan, kalian harus tahu cara membuat sebuah grafik. Nah, jadi pada kesempatan ini, pada pertemuan kita kali ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik dari sistem persamaan linear 2 variabel. Ini bukan materi baru karena sebetulnya ketika SMP kalian sudah belajar bagaimana cara membuat sebuah grafik dari sistem persamaan linear 2 variabel. Oke. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu membuat grafik dari SPLDV, artinya sistem persamaan linear 2 variabel. Langsung saya ambil contoh saja. Misalkan tentukan atau buatlah grafik dari persamaan, ini kita mengingat kembali 5x plus 4y sama dengan 20. Kita akan menentukan grafiknya dari persamaan ini. Bagaimana sih caranya? Oke, kita ingat kembali. Bagaimana caranya? Kita tulis dulu persamaannya, 5x plus 4y sama dengan 20. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu pemisahan. Apa yang dimisalkan yang pertama? Misalkan x-nya sama dengan 0. Ketika x sama dengan 0, berarti x di sini kita ganti dengan 0. Sehingga menjadi 5 dikalikan dengan 0 ditambah 4y sama dengan 20. 5 kali 0 hasilnya 0, 0 tambah 4y hasilnya 4y sama dengan 20. Sehingga kita dapatkan
Y-nya itu sama dengan 5. Ketika kita sudah punya nilai Y sama dengan 5, berarti kita bisa buat sebuah koordinat. Ingat kalau koordinat itu X, Y. Berarti X dulu, X-nya 0, Y-nya 5. Berarti koordinat yang pertama yang kita dapatkan adalah 0,5. Langkah yang kedua, setelah kita misalkan X sama dengan 0, langkah selanjutnya adalah misalkan Y sama dengan 0. Artinya, berarti di persamaan ini Y-nya kita misalkan sama dengan 0. Berarti berubah menjadi 5X ditambah 4 dikali 0 sama dengan 20. 4 kali 0 itu 0, 5X tambah 0 itu tetap 5X sama dengan 20, berarti X-nya sama dengan 4. Sehingga koordinat yang kedua yang kita dapatkan, ingat X, Y, berarti X dulu yaitu 4, Y-nya 0. Jadi kita dapatkan dua koordinat. Koordinat yang pertama itu adalah 0,5, koordinat yang kedua adalah 4,0. Selanjutnya, dikemanakan ini koordinat tuh? Kita masukkan ke dalam sebuah grafik. Jadi kita masukkan dalam sebuah grafik. Grafiknya grafik sumbu koordinat. Berarti ada sumbu X, ada sumbu Y. Diingatkan kembali untuk koordinat, untuk sumbu koordinat atau koordinat kartesius, ke kanan itu bernilai positif, ini untuk sumbu X, ke kiri bernilai negatif, ke atas bernilai positif, untuk sumbu Y ke bawah bernilai negatif. Dan di sini adalah titik pangkal, yaitu koordinatnya 0,0. Sehingga kalau kita punya 0,5, Y-nya 0. X-nya 5. Berarti titiknya di mana nih kalau 0,5? Berarti kalau kayak gitu karena Y-nya itu sama dengan 0, berarti kita tulis di sini 0,5. Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Karena Y-nya sama dengan 0, sehingga titiknya itu tersendiri terletak di sumbu Y. Titik yang kedua adalah 4,0. Apa yang 0? Oh, saya ulangi. 0,5 itu X-nya yang 0. Sehingga si titik Y-nya sama dengan 5. Berarti kita letakkan 5-nya itu di sumbu Y. Sekarang kalau untuk 4,0, Y-nya yang 0, X-nya yang 4, berarti ke sini ke kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini saya tulis 4. Ini koordinat untuk 4,0, ini koordinat untuk 0,5. Setelah kita dapatkan dua titik tersebut, tarik garis. Kita tarik garis di sini. Sehingga kita dapatkan ini grafik untuk persamaan 5X tambah 4Y sama dengan 20. Oke, ini hanya mengingat kembali bagaimana caranya kita membuat sebuah grafik atau sebuah garis dari persamaan yang kita punya. Nah, setelah kita bisa menentukan sebuah grafik, membuat sebuah grafik dari SPLDP, langkah selanjutnya, poin yang kedua adalah menentukan daerah solusi dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ingat, kalau persamaan menggunakan tanda sama dengan, sedangkan kalau pertidaksamaan itu menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Sehingga bagaimana caranya? Saya ambil contoh lagi, saya ambil contoh
Misalkan ini, tapi saya ganti bukan sama dengan 5x tambah 4y, misalkan saya ambil kurang dari atau sama dengan 20. Saya ganti dengan ini sekarang. Perintahnya misalkan tentukan daerah solusinya. Bagaimana caranya? Nah, caranya yang pertama harus kalian lakukan, buat dulu grafiknya. Jadi langkah yang pertama, buat grafik. Grafik dari apa? Grafik dari 5x tambah 4y sama dengan 20. Dengan cara apa? Cara ini. Gitu ya. Jadi langkah pertama buat grafik dari persamaan 5x tambah 4y sama dengan 20. Karena kita sudah punya ini grafiknya, kita sudah punya. Langkah yang kedua, apa yang kita lakukan? Substitusikan. Nilai titik 0,0 ke pertidaksamaan. Karena di sini pertidaksamaan ini, berarti kita substitusikan nilai 0,0 ini ke sini. Kita masukkan ke sini. Itu ya. Berarti saya tulis di sini 5 dikalikan 0 ditambah 4 dikalikan 0 kurang dari atau sama dengan 20. 5 kali 0 itu 0, 4 kali 0 juga 0. Kita lihat di sini 0 tambah 0 itu 0. Nah, yang harus kita lihat sekarang, apakah betul 0 itu kurang dari 20? Nah, karena ini bernilai benar, sehingga mana daerah solusinya? Daerah solusinya adalah yang mendekati 0,0. Karena ketika saya substitusikan titik 0,0 dan hasilnya bernilai benar, sehingga daerah solusinya ke sini. Jadi saya tulis, saya arsir, oh berarti ini daerah solusinya. Pak, ini masih bisa diperpanjang? Bisa diperpanjang ke sini. Ini bisa diperpanjang, bisa juga diperpanjang ke sana. Sehingga sebetulnya kalau saya perpanjang pun, misalkan sini saya perpanjang, berarti ini juga diarsir. Kalau ini saya perpanjang juga, berarti ini juga diarsir. Sehingga saya dapatkan daerah ke sini, ini sebagai daerah solusi, sedangkan yang di atasnya ini saya sebut sebagai daerah tolakan. Artinya daerah yang ditolak. Sedangkan yang diarsir ini disebut dengan daerah solusi. Gitu ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana cara menentukan daerah solusi dari suatu sistem persamaan. Bagaimana langkahnya? Langkah yang pertama itu buat grafiknya dari persamaan dengan cara yang ini. Langkah yang kedua ini. Substitusikan titik 0,0 ke persamaan sehingga kalau hasilnya benar, berarti daerah solusinya mendekati 0,0. Tetapi ketika hasilnya salah, berarti mana Pak daerah solusinya? Berarti daerah solusinya kebalikannya, berarti ke atas. Gitu ya. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh lagi, satu contoh lagi. Kalau saya ambil satu contoh, ini sudah kalian tulis tadi. Misalkan contoh yang kedua ini, tentukan daerah solusi dari pertidaksamaan
6x plus 3y, saya ganti sekarang lebih dari atau sama dengan 18. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah buat grafik dari persamaan 6x plus 3y sama dengan 18. Langkahnya, misalkan x sama dengan 0, berarti ini akan sama dengan 6 kali 0, 0. 0 tambah 3y, 3y, 3y sama dengan 18, berarti y-nya akan sama dengan 6, 18 bagi 3. Berarti koordinat yang kita dapatkan 0,6. Langkah yang kedua, misalkan y sama dengan 0, berarti 6x tambah 3 kali 0 ini 0, berarti 6x sama dengan 18, x sama dengan 18 bagi 6, berarti x-nya sama dengan 3. Koordinat yang kita dapatkan 3,0. Ya, oke. Langkah yang kedua, substitusikan titik 0,0 ke pertidaksamaan. X plus 3y lebih dari atau sama dengan 18. Kita masukkan 6 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari atau sama dengan 18. 6 kali 0 itu 0 ditambah 3 kali 0 itu 0 lebih dari atau sama dengan 18. 0 tambah 0, 0. Apakah betul 0 itu lebih dari 18? Wah, salah ini. Oke. Berarti ini bukan bernilai benar, tapi bernilai salah. Sehingga seperti apa grafiknya? Kita gambarkan. Kita gambar garis kembali. Ini sebagai sumbu Y, ini sebagai sumbu X. Kita lihat koordinat yang kita punya 0,6, berarti ke atasnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti di sini. 3,0 berarti ke kanan. 1, 2, 3, berarti ini. Sehingga ini grafik yang kita dapatkan. Oke, ini grafik dari 6x plus 3y sama dengan 18. Tinggal kita tentukan daerah solusinya. Kita lihat di sini. Karena ketika disubstitusikan titik 0,0 ke pertidaksamaan hasilnya salah, berarti daerah solusinya tidak mendekati 0,0, tapi menjauhi 0,0, berarti ke sini. Berarti ini adalah daerah solusinya yang saya arsir. Ini saya sebut sebagai daerah solusi. Sedangkan ini yang tidak diarsir, ini saya sebut sebagai daerah tolakan. Ya, jadi hari ini yang kita pelajari adalah bagaimana cara menentukan daerah solusi dari suatu sistem pertidaksamaan. Oke, soal yang harus kalian kerjakan, yang nanti harus dikumpulkan. Yang pertama, tentukan daerah solusi dari, saya tulis di sini,
Oke, saya ada 3 soal. Soal yang pertama ini ada satu persamaan doang, berarti satu koordinat kartesius, satu gambar kayak gini. Begitupun yang B. Sedangkan kalau yang C, berarti nanti garisnya ada 2, tentukan yang dimana yang diarsirnya. Gitu ya. Ini tugas yang harus kalian kerjakan, yang nanti akan dikumpulkan di Google Form. Gitu ya. Jadi sekali lagi hari ini kita berbicara tentang bagaimana cara membuat grafik atau menentukan daerah solusi dari suatu sistem persamaan atau pertidaksamaan. Cukup untuk pertemuan kita kali ini. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.